Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasannya ya matematika teknik. Ini kita apa namanya? Kita rekam ya karena hari Kamis ternyata saya nggak bisa, harus ada apa? Kita semua nggak bisa ya karena ada El Semar ya. Karena diminta ke sana juga. Kemudian ada Monef juga setelah saya ngisi El Semar. Jadi eh, saya akan rekam dan nanti rekamannya akan dibagikan gitu ya ke kelas B, kelas A ya. Kita akan masuk ke chapter 4 ya. Chapter 4 yaitu sistem ODE phase plan ya. Sistem ODE phase plan dan kualitatif method ya. Meskipun ini nanti tidak akan semua kita bahas juga ya. Ya, karena apa namanya? Ini lumayan panjang pembahasannya. Nanti sebagian ya mudah-mudahan kalau bisa semua kita akan bahas semua karena waktu kita tinggal dua pertemuan lagi sebelum UTS ya, UAS ya, dua pertemuan sebelum UAS. Jadi nanti minggu depan itu kita selesaikan yang penting-penting. Minggu depannya lagi nanti akan saya kasih latihan ya. Latihan soal ya. Tuh ya. Untuk chapter 4 ini ya nanti kalian bisa baca juga di chapter 4 ya, di bukunya. Chapter 4 ya, ini dimulai dengan pembahasan tentang basic matriks dan vektor ya, basic matriks dan vektor. Kenapa? Karena ini eh, kita akan mulai menggunakan matriks untuk ODI yang eh, apa namanya? Sistem banyak ya. Sistem ODI apa namanya? ODI ke orde ke lebih dari dua ya, orde lebih dari dua gitu ya. Karena ini kalau menggunakan matrik itu lebih lebih simpel sebenarnya untuk perkalian dan apa penjumlahan dan sebagainya gitu ya. Nah, di bab tentang matrik ini sebenarnya mengulang saja ya, mengulang saja dari pelajaran kalian di matrik sebelumnya SMA atau di apa namanya mata kuliah apa yang ada matriknya ya, dan vektor ya, dan vektor. Nah, ini mungkin lebih ke arah matrik ya, matrik. Nah, ini this section is for on reference only ya, tapi kita butuh mengulang juga, merefresh kembali tentang matrik ya. Untuk linear system ya, itu yang sudah kita bahas itu ada dua linear ODE dengan dua unknown function, fungsi yang tidak diketahui, yaitu Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 fungsi T gitu ya. Y1 dan Y2 di mana fungsi T, di mana turunannya adalah ya, turunannya adalah Y1 aksen ya. Itu kan dalam persamaan homogennya itu adalah kemarin ya C1 Y1 plus C2 Y2 gitu ya. Oh, ini A1 A11 Y1 plus A12 Y2. Kemudian untuk Y2-nya itu adalah A21 Y1 dan A22 Y2 gitu ya. Ya, misalkan Y aksen satu, Y aksen satu itu misalkan minus 5Y1 plus 2Y2 misalkan ya. Kemudian untuk Y aksen 2 adalah 13Y1 ya, minus plus setengah setengah Y2 misalkan gitu ya. Untuk apa nilainya. Nah, kalau kita butuh penambahan fungsi, misalkan kita bisa memberikan tambahan fungsi G, G1, G2 dan seterusnya ya. Ya, untuk ya itu sebenarnya cuma penambahan aja, penamaan saja ya. Nah,
secara similar ya sama linear system untuk order ke n dari ODI untuk n yang fungsi tidak diketahui ya, fungsi yang tidak diketahui untuk Y1 sampai Y ke n ya, Y1 sampai ke YN, maka kita buat seperti ini sama Y1 aksen sama dengan A1 Y1 A12 Y2 dan seterusnya ya sampai A1N YN. A11 itu berarti apa? A11 itu berarti nanti masuk ke sebuah matriks satu satu gitu ya. Satu apa namanya? Kolom satu dan baris pertama ya. Kolom satu baris pertama. A12 kolom kolom satu baris kedua. A13 kolom satu baris ketiga dan seterusnya. A1N berarti kolom satu baris ke N. Berarti kalau kolom satu baris ke N berarti satu 2 3 dan seterusnya ya. Ini berarti ke N, ini baris ke N. Ini kolom ke satu 2 3 dan seterusnya ke N. Gitu ya. Nah, ini adalah matriks tuh. Begitu juga dengan Y2. Y2 berarti Y2 itu dia ya di apa baris kedua kolom pertama ya, berarti ada di sini ya. Baris kedua kolom 2 berarti ada di sebelahnya dan seterusnya. Y ke N berarti baris ke N ya, kolom ke satu ya, baris ke N kolom satu dan seterusnya ya. Nah, itu cara memasukkan ke dalam apa namanya matriks. Nanti akan kita lihat di sini baru ininya apa namanya eh, apa penjelasan dari eh, orde ke n-nya dari ODI ya. Orde orde ke n. Kalau orde banyaknya berarti kan orde ke n. Orde satu berarti turunan pertama. Orde dua turunan kedua, orde tiga turunan ketiga dan seterusnya. Turunan ke n. Gitu ya. Nah, ini adalah definisi ya dari matrik itu sendiri ya. Definisi dari matrik itu sendiri ya. Nah, di sini misalkan dalam persamaan satu itu ini ya. Persamaan satu ya. Dalam persamaan satu konstan konstan atau variabel koefisien dari bentuk matrik 2 kali 2 A itu menjadi apa? A-nya itu matrik A itu sama dengan AJK ya, AJK. Berarti dia apa namanya? Kolom keberapa baris ke keberapa ya. Ya, berarti kalau kita matrik 22 kali 2 berarti adanya di sini ya. Berarti A11 A21 ya, A12 A22. Berarti A11 itu berarti di baris pertama, kolom pertama, ini baris kedua kolom kedua gitu ya. Baris kedua kolom kedua, kolom pertama gitu dan seterusnya. Ya, misalkan contoh di persamaan satu itu kan dia ada persamaan ini ya. Persamaan minus 5Y1 plus 2Y2 ya, Y aksen sama dengan minus 5Y1 plus 2Y2. Kemudian ini Y1 aksen ya. Kemudian Y2 aksen itu sama dengan, kita lihat lagi, 13Y1 plus setengah Y2. 13Y1 plus setengah Y2. Itu ya. 13Y1 plus setengah Y2. Berarti 5-nya kita masukkan ke sini ya. 2-nya kita masukkan ke baris pertama. Nah, untuk Y1 berarti baris Y pada baris ke 1. Sedangkan untuk Y2 berarti Y pada baris kedua. Ya. Kita masukin ke kolom pertama dan kolom kedua. Gitu. Nah, ini adalah matriks A. Ya, matriks A. Kalau Y1 Y2-nya itu belum ditulis dulu. Kenapa? Karena yang kita masukkan di sini adalah ini ya.
koefisiennya. Koefisien entah itu konstanta atau variabel ya koefisiennya. Kalau di sini masih konstanta, kenapa? Karena nilainya konstan. -5, 2, 13 dan setengah, setengah dan 2 ya. Dan seterusnya. Maka kita masukkan ke dalam matriks A gitu ya. Nah, sama juga kalau ini kan matriks 2 kali 2. Kalau matriks n kali n ya berarti kita masukkan ke A-nya itu ya A11, A21 sampai AN1, A212, A22, AN2 dan seterusnya sampai ANN ya. Berarti dia nilai konstantanya dimasukkan pada eh, baris ke N dan kolom ke N. Ya, N-nya misalkan N-nya 10 atau 5 gitu kan. Itu kalau cara manual kan pusing kan. Ya kita pakai cara matriks gitu ya. Nah, A1, A2, A11, A12 disebut sebagai entry ya. Horizontal line-nya itu adalah row, baris ya, row ya. Dan vertical line-nya kolom. Ya, ini kalian udah belajar ya di SMA bahkan udah ya. Ya, ini cuma merefresh saja. Jadi vertikalnya horizontalnya adalah baris, row, dan vertikalnya adalah kolom. Ya. Sehingga dalam persamaan tiga, ya, dalam persamaan tiga, ya, persamaan tiga first row, ya, baris pertama dia adalah A11 dan A22. Ini ya, baris pertama. Ini disebut row satu atau baris pertama, ya, baris pertama. Jadi di sini yang di depan ini adalah baris, ya, baris pertama, baris pertama. Itu. Kalau baris kedua adalah A21 dan A22 di sini ya, baris kedua. Ini baris. Baris. Ya. Nah, kalau kolom gimana? Kolom itu ya dia A11, A21 dan A12 dan A22. Pokoknya yang urutan kedua ini adalah kolom. Ya, urutan kedua adalah kolom. Kolom ke-1 dan kolom kedua. Ya, itu udah bisa ya. Gitu. Jadi baris dulu baru kolom. Baris dulu baru kolom. Gitu. Sampai sini pertanyaan? Nah, kalau diagonal, kalau diagonal kan berarti kan dia miring kan? Begini diagonal. Ya, diagonal A11 dan A22. Kalau terus ada 3 ya berarti A11, A22, A33 gitu dan seterusnya. A44, A55 dan seterusnya. Nah, ini adalah diagonal ya. Nah, kita ya, kita apa namanya membutuhkan square matrix, matriks yang square. Di mana matriks itu dia sama jumlah number dalam row-nya, barisnya dan juga kolomnya. Baris sama kolomnya sama ya. Misalkan matriks 22 berarti matriks 2 kali 2 gitu ya. Matriks 2 kali 2. Nah, ini adalah sebuah matriks ya. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke vektor. Apa itu vektor? Ya, kalau vektor itu kan kalau dalam fisika berarti dia mempunyai mempunyai arah, ya kan? Mempunyai nilai dan mempunyai arah. Arahnya kemana? Komponennya, ya. Sebuah kolom vektor X dengan n komponen X1 sampai Xn, nah itu adalah bentuknya adalah seperti ini, ya. Di mana matriksnya itu berarti dia satu kolom, ya. Satu kolom berarti n baris, nah, n baris satu kolom, ya. Berarti harusnya X ya, n satu gitu ya.
xn1. Ya. Jika dia hanya dua, ya dua baris, berarti x-nya itu adalah x1 dan x2. Ini disebut sebagai apa namanya, kolom vektor, ya kolom vektor atau vektor kolom. Kalau vektor baris itu adalah seperti ini, ya satu baris saja, gitu kan, satu baris aja. Tuh. Jadi misalkan kecepatan, berarti ada V1, V2, V3, V4 sampai Vn. Jika hanya dua, ya barisnya berarti V1 dan V2 saja. Gitu. Ini disebut sebagai vektor baris. Yang di atas adalah vektor vektor kolom. Ya. Nah, ini adalah kalkulasi matrik dan vektor. Ya, kalkulasi matrik dan vektor. Ya. Persamaan, ya, persamaan. 2n kali n matrik, ya, 2n kali n berarti berarti jumlahnya sama ya. Berarti dia apa namanya, matrik square, ya. R equal adalah sama jika dan hanya jika corresponding entry itu adalah sama. Corresponding entry-nya adalah sama. Misalkan kita punya vektor A, ya. Kita punya matrik A, ya, matrik A. A-nya 2 kali 2. Sedangkan B-nya juga 2 kali 2, ya. 2 kali 2. Sehingga A-nya itu adalah A1, 1, A2, A1, 2, A2, 1, A2, 2. B-nya juga sama. B1, 1, B1, 2, B2, 1, dan B2, 2. Gitu ya. Nah, mereka itu adalah matrik yang sama jika dan hanya jika nilai A1 sama dengan A11 sama dengan B11, A12 sama B12, dan seterusnya ya. Jadi nilai dalamnya itu harus sama. Sehingga matriks A bisa dikatakan A sama dengan B. Jika dan hanya jika. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dua vektor kolom, ya. Dua vektor kolom atau dua vektor baris itu dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai n komponen dan corresponding komponen yang sama. Ya, yang sama juga. Ya, misal V itu, ya matriksnya adalah V1 dan V2 ya. Sedangkan X matriksnya adalah X1 dan X2. Ini matriks kolom, ya. Maka ya V sama dengan X itu jika dan hanya jika V1 sama dengan X1, V2 sama dengan X2 gitu ya. Jadi nilai dari apa matriks di dalamnya itu sama, ya. Nilai dari matriks di dalamnya adalah sama. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Matriks. Nggak ada ya. Ini masih pengulangan. Kemudian tambahan ya. Jika dengan menambahkan corresponding entry atau komponen, ya corresponding entry itu berarti A1 1 misalkan, itu entry ya. Atau apa namanya, vektor langsung, ya itu adalah entry atau komponen. Nah, ini matriks harus keduanya n kali n sama ya, berarti matriks apa namanya, matriks apa tadi, square, matriks square ya, square matrik ya, matriks square. Dan vektor harus keduanya sama number dari komponen, ya. Sehingga untuk n sama dengan 2 misalkan, ya n sama dengan 2, maka A plus B itu adalah tinggal menambahkan, ya ini yang di atas ya. Ini kan masih balik lagi ke yang atas ya. A plus B itu tinggal ditambahkan A11 plus B11, A12 plus B12, A21 B21, A22 B22 gitu ya.
Sedangkan V tambah X, ya, V tambah X itu tinggal ditambahkan saja, gitu ya. Kedua vektor V dan X-nya. Berarti V1 ditambah X1 dan V2 tambah X2. Ini juga penambahan. Nah, kalau perkalian multiplikasi, ya, scalar multiplication, kalau ada nilai, ya, suatu nilai C ditambahkan dikalikan dengan A, ya, maka tinggal mengalihkan saja. Misalkan kita punya vektor A, ya, 93 minus 2, 0. Kalau kita kalikan dengan minus 7, berarti tinggal dikali saja. Minus 7 dikali 9, minus 7 dikali 3, minus 7 dikali minus 2, minus 7 dikali 0, gitu ya. Hasilnya adalah 63 minus 21, 14, dan 0. Gitu. Ini adalah perkalian vektor dan skalar. Ini adalah perkalian skalar atau vektor. Ini tinggal mengulang, ya. Tinggal mengulang. Habis ini ada pertanyaan? Ini ini ya. Nah, misalkan jika sebuah vektor V, ya, itu ini vektor kolom, ya, vektor kolom itu adalah 0,4 dan minus 13, maka kalau dikalikan 10, ya, maka dia nilainya adalah 4 dan 130, ya, 4 dan 130. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau perkalian antar matriks, ya. Perkalian antar matriks atau matrix multiplication, ya. Produknya atau hasilnya adalah C sama dengan A dikali B. A dikali B. Maka kedua matriks N dikali N, A sama dengan AJK dan B sama dengan BJK. Kemudian N kali N matriks C-nya juga hasilnya adalah CJK. Ya. Dengan entry-nya CJK adalah sigma N M sama dengan 1 sampai N AJM kali BM MK. AJM kali BMK. Ini ya. Ini perkaliannya harus harus apa namanya? Seperti ini, ya. Seperti ini. J-nya itu adalah 1 sampai N, K-nya 1 sampai N. Contoh, ya. Contoh. Berarti 9 matriks ini, ya, 9 3 2 minus 20 dan matriks 1 minus 4 dan 25, maka kalau dikalikan adalah berarti 9 dikalikan dengan 1, ya, 9 dikalikan dengan 1 ditambah 9 dikali 3 dikali 2 untuk baris dan kolom pertama, ya. Untuk yang baris kedua berarti tinggal 9 kali minus 4 ditambah 3 kali minus dikali 5, gitu ya. Ini untuk kolom kedua baris pertama, ya. Dan seterusnya seperti itu. Hasilnya adalah 15 minus 21, 2 dan 8, gitu ya. 2 dan 8. Nah, ini kan apa namanya matriks biasa, ya. Ini cuma merefresh saja. Nah, ini adalah quotient-nya, ya. Ya, peringatannya, ya. Bahwa apa? Bahwa perkalian matriks itu tidak komutatif. Komutatif itu apa? Nggak bisa ditukar-tukar seperti apa perkalian skalar biasa, ya. Misalkan 1 kali 2 itu kan sama dengan 2 kali 1. 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Dan seterusnya. Tapi kalau di dalam matriks ini nggak bisa. AB tidak sama dengan
BA secara umum ya, secara umum ya. Maka kalau tadi perkalian 142593 minus 2 itu, kalau tadi kan ini ya, ini saya hapus dulu aja hapusnya. Ini ya. Ini kalau tadi perkaliannya adalah 93 minus 20 dikali 1 minus 4 25. Kalau sekarang dibalik, ya hasilnya adalah 17,386. Nah, tentunya berbeda dengan hasil dari yang kalau dibalik sebelumnya ya. Kalau sebelumnya. Jadi matriks itu tidak bisa dibalik perkaliannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ya multiplication atau perkalian dari n kali n matriks A dengan vektor X dengan n komponen ya. Itu bisa didefinisikan sebagai rule aturan V sama dengan A dikali X ya. Adalah vektor dengan n komponen ya, vektor dengan n komponen VJ-nya ya. Kalau A-nya itu tadi adalah ini ya, misalkan 12 ya. A-nya itu adalah ini 12 dikali 12 7 minus 83 dikali dengan X1 X2 ya, berarti ini matriks kolom ya. Matriks kolom berarti dia matriksnya adalah menjadi V ya. V di mana V itu hasilnya adalah matriks matriks apa yang sama dengan X-nya, yang sama dengan X-nya. Gitu ya. Ini matriks kolom. Hanya ada satu kolom dan dua baris. Ya, 12x1 ditambah 7x2 dan minus 8x1 dan 3x2. Gitu ya. Ini A dikali X ya, sama dengan V. A dikali X sama dengan V. Gitu. Jadi apa namanya? Contoh dari eh, perkalian matriks A ya dengan sebuah vektor X ya. Sebuah vektor X dengan komponen N. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini saya juga nggak bisa lama-lama, nanti jam jam apa 9:30 harus ke rektorat, ada undangan ya dari tim SPMB untuk apa namanya, untuk S2 ya, untuk membicarakan tentang S2 yang baru lahir ya, S2 kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini baru masuk tentang sistem ODE pada persamaan vektor. Pada persamaan vektor. Nah, diferensiasi ya atau turunan ya. Nah, derivatif dari matriks atau vektor dengan variabel entry atau komponen is obtained by differentiating, dihasilkan dengan eh, menurunkan setiap entry atau setiap komponen ya. Maka jika kita punya persamaan YT ya, YT dengan matriks Y1 T dan Y2 T ya, misalkan ya matriksnya adalah E pangkat minus 2T dan sin T, Y1-nya E pangkat minus 2T, Y2-nya adalah sin T. Maka turunannya adalah dia ya juga hasilnya adalah matriks Y1 aksen dan Y2 aksen. Di mana nilainya adalah sama. Turunannya minus 2E pangkat minus 2T dan turunan dari sin adalah cos. Gitu ya. Turunan dari sin adalah cos. Ya. Menggunakan matriks multiplikasi dan diferensiasi, maka kita bisa tulis
ya, persamaan satu, ya, persamaan satu tadi sebagai persamaan satu itu yang sebelumnya ya, persamaan satu mana tadi? Persamaan satu. Oh ini ya, ini persamaan satu ya. Persamaan satu Y1 dan Y2 ini seperti ini. Ini ada matriks 2 kali 2. Nah, persamaan satu sebagai Y aksen sama dengan Y1 aksen, Y2 aksen. Matriks kolom sama dengan A dikali Y. Ya, A dikali Y. Ya. Nah, dikali Y itu adalah A11, A212, A21, A22 dikali Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. Itu ya. Kalau kita kalikan, ya, Y aksen sama dengan A dikali Y. Ya. Maka nilai perkaliannya adalah Y aksen sama dengan, ya, minus 5, 2, 13 dan setengah, masih ke ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama tadi, ya ini ya. Soal yang pertama, yang ini, ya. Yang ini dikali dengan Y1 dan Y2, ya. Dikali dengan Y1 dan Y2. Sehingga sama dengan persamaan kedua, yaitu dengan N kali N matriks A dan kolom vektor Y. Vektor kolom Y dengan N komponen. Maka ini menjadi persamaan. Y aksen sama dengan AY. Ya, AY. Dengan persamaan vektor equation Y1, apa, ini ya, Y aksen, persamaan 7 itu sama dengan dua persamaan untuk komponen. Nah, dua persamaan untuk komponen. Nah, ini yang kita jadikan panduan. Misal contoh ya. Nah, ini operasi yang lain. Ya, operasi yang lain. Ya. Operasi yang lain adalah transposisi. Transposisi adalah perubahan posisi ya. Perubahan posisi dari misalkan kolom ke baris, baris ke kolom gitu ya. Kolom ke baris, baris ke kolom. Misalkan kita punya apa, matriks A dengan 2 kali 2 ya. Matriks 2 kali 2, A11, A12, A21 dan A22 dengan nilai yang tadi ya, sama 5 minus 5, 2, 13 setengah. Kalau dia kita transposisikan, ya, transposisikan, maka A11, A12, ya, yang tadinya A11, A12 menjadi A11, A21, ya, A11, A21. Berarti yang baris, ya, yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris gitu ya. Nah, ini baris menjadi kolom. Berarti hasilnya jadi seperti ini. Itu namanya ditransposisikan, ya. Tadinya 5 baris pertama adalah 5, 2, jadi menjadi kolom pertama. Baris kedua 13 dan setengah jadi kolom kedua. Gitu ya. Kolom kedua. Nah, kalau transpose kolom vektor, vektor kolom ya, yang tadinya adalah vektor kolom ya, menjadi ditransposisikan menjadi vektor baris V1 dan V2 dan seterusnya. Kebalikannya juga gitu. Dari baris ke kolom ya. Dari baris ke kolom. Nah, ini adalah tentang apa, vektor ya. Tentang vektor dan matrik ya. Selanjutnya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini adalah inverse matrix ya. Matrix inverse. Inverse matrix. Kalian juga sudah apa namanya? Harusnya sudah ingat ya, sudah pernah melakukan ini di SMA. Kalau saya ingat banget waktu dulu SMA tentang matriks ya.
Itu juga belajar tentang inverse matrix, ya. Atau disebut juga sebagai matriks I, ya, n ke n unit matriks I. Maka dia adalah n kali n matriks dengan main diagonalnya adalah 1. Ini disebut sebagai inverse matrix. Nah, dan yang lainnya adalah 0. Berarti inverse matrix misalkan 1, 1, 1. Berarti ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini ya. Nah, ini adalah inverse matrix I. Ini kalau 3 kali 3, ya. Kalau 2 kali 2 ya cuma di sini saja. 1, 0, 0, 1. Nah, itu adalah inverse matrix. Nah, kalau kita kalikan suatu matriks A, ya, dengan matriks A pangkat min 1, apa itu apa pangkat min 1? Yaitu inverse matriknya, ya. Ya, inverse matriknya, maka kalau kita kalikan A dikali A pangkat minus min 1, itu sama juga dengan A pangkat min 1 dikali A. Itu adalah matriks I, ya, matriks I, ya. Apa itu A pangkat min 1? A pangkat min 1 itu adalah ini, ya. Determinan, seperdeterminan dari A dikali dengan matriks A, ya, dikali dengan matriks apa namanya, determinannya, gitu ya. Kalau tadi matriks kita adalah yang kita punya adalah 1, ya, A11 gitu ya. Untuk N sama dengan 2, ya. Itu kan berarti A11, A12, A 21 dan A22 dan A22. Nah, dia seperdeterminan dikali dengan matriks ini. Matriks ini berarti gimana? Matriks ini berarti kita puter, ya. Di sini menjadi A22, yang A11 menjadi di sini. Ya, dikali apa namanya? Diagonalnya itu adalah minus A21, ini jadi minus, ya. Ini jadi minus. A12 jadi minus, gitu ya. Itu adalah A minus 1, matriks A minus 1, A minus 1. Tuh. Nah, determinan itu apa? Determinan itu sendiri adalah ini, ya. Determinan itu adalah, ya, A11, A12, A21, A22 dimutlak, ya. Dikasih mutlak. Maksudnya apa? Dikasih mutlak. Maksudnya adalah perkalian, ya, diagonalnya, ya. Perkalian diagonalnya. Jadi A11 dikali A22 minus A21 dan A12. A12 dikali A21 dikali minus. Gitu. Ini adalah determinannya. Ya. Ini ini juga harusnya sudah pernah, ya. Sudah pernah di SMA gitu ya. Udah, sampai sini ada yang kurang jelas? Pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak kita lanjutkan, ya. Oke, kita lanjutkan ke eigenvalue dan eigenvektor, ya. Eigenvalue dan eigenvektor. Nah, nah, ini eigenvalue dan eigenvektor ini, ya, itu akan sangat penting pada chapter 4 ini, ya. Pada chapter 4 ini karena dia
Nah, kita sebenarnya sudah apa namanya sedikit membahas kalau nggak salah di chapter 2 ya kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian misalkan matriks A ya, matriks A itu adalah AJK ya, dia adalah n kali n matriks ya, n kali n matriks di mana AX ya itu sama dengan lambda X. AX lambda X ya, di mana lambda itu adalah skalar ya. Lambda itu adalah skalar. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas juga ya. AX sama dengan lambda X ya. Lambda itu adalah skalar dan X itu adalah vektor ya. X itu adalah vektor yang dideterminasikan ya. Nah, sekarang misalkan untuk setiap lambda solusinya adalah X sama dengan 0 misalkan ya. Skalar lambda skalar ya itu dia tetap untuk beberapa vektor X sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, itu disebut sebagai eigen value ya, eigen value ya. Nah, A-nya sendiri ya, A-nya sendiri itu disebut sebagai eigen vektor ya, eigen vektor atau vektor eigen ya, vektor eigen ya. Yang berkoresponding ya berhubungan dengan eigen value-nya lambda ya. Kalau kita tulis di sini ya lambda x-nya kita pindah ke kiri maka dia ax minus lambda x sama dengan 0 ya. Ax minus lambda x sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita eh, pisahkan antara X dengan A dan lambda, maka menjadi apa? Menjadi A minus lambda I dikali X ya, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. I itu apa tadi? I itu adalah inverse matrix I ya. I-nya ini ya. I 10001. Ya. Ini udah ada coret-coretan ya. Sebentar, dihapus dulu. Nah, sehingga apa? Ini ya adalah n linear algebra equation ya, persamaan aljabar dalam n yang tidak diketahui di mana x1, x2 sampai xn-nya itu adalah komponen x-nya ya kan, komponen x-nya. Berarti kalau kita buat matriks misalkan n-nya sama dengan 2, matriks 2 kali 2, maka ya sesuai sama tadi ya, sesuai sama persamaan ini yang A-nya itu adalah A11, A12, A21 dan A22 gitu ya. A11, A12, A21, A22. Maka berarti kita masukkan yang dalam ini itu ke sini gitu ya. Dimana jangan lupa lambdanya itu ya, lambdanya itu adalah perkalian karena lambda itu adalah apa namanya skalar ya, konstanta skalar dikali dengan apa, matriks I. Matriks I itu adalah 1 0 0 1. Berarti apa, dia adalah lambda 0 0 lambda gitu ya. Nah, ini adalah I lambda kali I ya. Berarti persamaan di sini adalah apa? Persamaan di sini tinggal diambil aja A A11 diambil lambda, kemudian A12 diambil 0, nggak perlu ya berarti. Kemudian A21 diambil dengan 0
Oh, ini anggap aja 0 ya. Kemudian A22 diambil lambda. Gitu ya. Ini adalah persamaan A minus lambda I dikali X. Maka di persamaan selanjutnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini ya. Gitu. Nah, ini udah ya. Oh, nggak kehapus. Nah, kita hapus dulu aja. Tuh ya. Oke. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya. Akan menjadi seperti ini. Di mana A minus lambda I1 ya. Ini A minus lambda I ini vektor ya. Dikalikan dengan X. X-nya adalah X1, X2. Sama dengan 0. Sesuai sama persamaan. Ya. Sesuai sama persamaan. Ya. Maka ya udah kita kalikan saja ya untuk membentuk dua persamaan karena ada nilai konstanta yang tidak kita ketahui. Maka A A11 minus lambda dikali dengan X1, A12 dikali dengan X2. A21 dikali dengan X1 dan A22 minus lambda dikali dengan X2. Ya, makanya jadi dua persamaan ini ya. Jadi dua persamaan. Seperti itu. Ya. Maka sekarang A minus lambda I itu adalah singular jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika determinan dari A minus lambda I itu disebut sebagai karakteristik determinan dari A itu sama dengan 0 ya. Itu sama dengan 0. Maka kita jadikan determinan A minus lambda I ya, A minus lambda I berarti determinannya seperti ini ya. Kita kasih tanda mutlak, itu berarti determinan kalau dalam matriks. Maka A11 minus lambda, A12, A21 dan A22 minus lambda. Itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan lambda kuadrat minus A11 plus A22 lambda plus A11 A22 minus A12 A221. Ini adalah persamaan determinannya. Ya, kalau kita mau menjadikan nilai skalar semua, kita harus mendeterminasikan ya determinan ya. Determinan. Ini selanjutnya ada contoh ya. Ada contoh ya. Tentukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks berikut ini. Ya, A sama dengan minus 4, hanya ini ya. Minus 4, 4 dan 1,6 dan 1,2. Minus 1,6 dan 1,2. Tentukan eigenvalue-nya dulu. Ya, yang ditanya adalah berapa eigenvalue dan eigenvektor. Ya, eigenvalue dan eigenvektor. Berarti kita tentukan apa? Tentukan kalau dia eigenvalue berarti nilai yang ditanya. Value ya, nilai. Kalau vektor berarti dia menginginkan kita sebuah vektor. Ya, vektor berarti matriks ya. Matriks. Nah, karakteristik persamaannya adalah quadratic equation kalau dia 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Sehingga sama kayak tadi kita masukkan ke determinan ya. Determinan. Ya, determinannya. Determinan A minus lambda I. Ya, A minus lambda I sama dengan 0. Ya.
Berarti minus 4 minus lambda plus 4 minus 0 kan, lambdanya kan di sini kan. Kalau dikali I, ya, minus 1,6 dan minus 1,2 minus lambda, gitu ya. 1,2 minus lambda. Persamaannya adalah sekarang, ya, tinggal dikalikan. Ya, ini kali ini minus ini kali ini. Determinan ya. Berarti lambda kuadrat ditambah 2,8 lambda ditambah 1,6 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Dari persamaan ini berarti kita dapat akar-akarnya kan. Lambda 1 dan lambda 2. Lambda satunya berapa? Berarti dia lambda 1 plus 2, lambda 2 plus, ya, 0,8. Berarti lambda 1 adalah minus 2 dan lambda 2 minus 0,8. Nah, ini lambdanya, eigen value-nya, ya. Lambda 1, lambda 2. Makanya yang disebut sebagai eigen value adalah lambdanya. Ya, kalian harus cari lambdanya. Gitu. Berarti lambda 1 sudah ketemu, lambda 2 sudah ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan. Ya, eigen vektor. Ya. Sehingga dari persamaan ini, ya, dari lambda 1 lambda 2 kita dapatkan persamaan apa namanya eigenvektornya. Kita mencari eigenvektornya dari persamaan 14. Mana persamaan 14? Persamaan 14 itu adalah yang ini. 14 ini ya. Ini dari sini, dari persamaan 14 gitu ya. Jadi persamaannya adalah A dikurangi lambda I sama dengan 0. Ini persamaan umumnya. Tinggal kita ubah menjadi matriks. Ya. Tinggal kita ubah menjadi matriks. Sehingga hasil matriksnya adalah ini. Gitu ya. A11 minus lambda dan seterusnya. Ya. Maka kalau di sini berarti A minus lambda I sama dengan 0. Dikali X ya. Kali X sama dengan 0. Maka persamaannya adalah berarti 4, ya. Berarti minus 4, ini 4, 1,6 dan 1,2 dikurangi 1001 gitu ya, dikali X, ya. Semuanya dikali X. X-nya apa? X-nya adalah X1 dan X2. Nah, X1, X2 itu adalah matriks kolom ya. Matriks kolom sama dengan 0. Gitu ya. Maka hasil yang menjadi, ya. Oh, ini lambda ya, bukan 1 ya. Ini lambda. Tapi karena lambdanya sudah diketahui, lambda 1 dan lambda 2-nya, lambda 1-nya minus 2, lambda 2-nya 0,8, maka nilainya kita masukkan ke dalam sini. Ya. Ya, maka nilainya adalah minus 4 ditambah 2, ya, ditambah 2 minus 4 ditambah 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 0, 1,6x1 ditambah 1,2 plus 2x2 sama dengan 0. Ini 2-nya adalah lambda ya. Untuk lambdanya sama dengan minus 2 dulu ya. Lambdanya sama ya. Untuk diambil lambdanya yang minus 2 gitu ya. Untuk lambda yang minus 2. Maka dari dua persamaan ini ya kita mendapatkan nilai X1 dan X2. Di mana X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1. Kalian cari sendiri nanti ya. X1-nya dari mana? Dari substitusi ya. Substitusi bisa ya. X2-nya sama dengan 1. Nah, berarti dari sini kita masukin ya ke nilai X ya. Nilai X.
nilai X. 2 dan 1. Nah, itu kan untuk yang lambdanya adalah 2. Tapi kalau untuk lambda yang 0,8 kan beda lagi. Ya kan? Kita masukin lagi untuk lambdanya 0,8. Gitu ya. Untuk lambda yang 0,8 berarti ada X1 dan X2. X2-nya untuk lambda yang 0,8. Ya. Maka ada 2 nilai. Ya. X-nya X dalam kurung pangkat 1 ya, berarti kan X yang ke 1 gitu ya. Itu 2, 1 dan 1 0,8. Gitu ya. Ini untuk eigenvektor yang 0,8. Tuh. Jadi eigenvalue itu adalah nilai dari lambda ya, nilai dari lambda. Jadi eigenvalue itu adalah nilai lambdanya berapa? Determinannya ya, determinannya. Lambdanya berapa? Kalau eigenvektor itu adalah nilai X. Oh, salah. Bentar. Nilai X. Kita mencari nilai X-nya. Tuh. Ya. Sehingga nilai X-nya, eigenfunctionnya kita tahu di ini ya, X ada 2X ya. 2 matriks X, yaitu 21 dan 1 0,8. Itu ya. Ini eigenvektornya. Sedangkan eigenvalue-nya itu adalah nih. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya sampai sini ya. Minggu depan kita masuk ke aplikasi ya. Kita pembahasan aplikasi dan seterusnya untuk matriks ya. Karena di sini kita sudah membicarakan tentang matriks ya. Kalian bisa baca dulu ya. Nanti silakan apa namanya? Kalian pelajari dulu ya. Oke, sampai sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya, ini ada berapa nih? 27 ya. Baru 27 orang. Mana ini yang lain? Oke. Ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Ya, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.